Bab 86, seseorang benar-benar memberiku villa. Setelah Leona tahu bahwa orang yang meneleponnya adalah Cakra, manajer umum dari kantor penjualan villa Permata Indah, sorot mata indahnya terlihat sedikit kebingungan. Sejenak gadis itu tampak ragu-ragu sebelum akhirnya dia membalas dengan suara pelan, "Ya, Pak Cakra, ada yang bisa saya bantu." "Nona Leona, apa Anda melihat villa di kantor penjualan kami hari ini?" tanya Cakra sambil tersenyum. Leona tidak langsung bereaksi sampai dia mendengar ucapan Cakra barusan. Pasti karena dia pergi ke kantor penjualan untuk melihat villa hari ini, maka Cakra ingin bertanya bagaimana tampilan villanya dan kapan dia bisa membelinya. Leona sudah melihat banyak villa hari ini, dan tentu saja dia telah menerima banyak panggilan seperti itu. Tapi ini pertama kalinya Leona dihubungi langsung oleh manajer umum seperti Cakra melalui telepon. "Ya, saya pergi ke kantor penjualan Anda sore ini. Villa Anda memang sangat bagus, tetapi saya belum berencana untuk membelinya sekarang. Jika saya ingin membelinya suatu hari nanti, saya akan menghubungi Anda lagi. Terima kasih," sahut Leona malas. Setelah Leona mengatakan itu, dia memutuskan untuk menutup telepon. "Nona Leona, tunggu dulu. Anda salah paham. Saya menelepon bukan untuk menanyakan kapan Anda akan membeli villa tersebut," tukas Cakra cepat. "Anda tidak ingin menanyakan kapan saya akan membeli villa. Lalu kenapa Anda menelepon saya? Atau Anda ingin menanyakan bagaimana sikap staf di kantor penjualan Anda? Bagaimana mereka melayani para calon pembeli, begitukah?" Berondong Leona dengan nada bicara yang terdengar sedikit sinis. "Bukan, Nona Leona, Anda salah sangka. Begini, saya menelepon hanya untuk memberitahu Anda bahwa seseorang telah membeli villa yang Anda sukai tadi dan memberikannya kepada Anda. Saya hanya ingin menanyakan apakah Anda bisa datang dan menandatangani kontrak pembelian villa tersebut," papar Cakra sambil tersenyum. Kedua bola mata Leona melebar seketika begitu dia mendengar apa yang diucapkan Cakra. "Seseorang membeli villa yang saya suka dan memberikannya pada saya. Anda tidak sedang bercanda, kan? Villa itu harganya lebih dari 140 miliar, Pak. Mana mungkin ada orang yang mau memberikannya cuma-cuma?" balas Leona dengan ekspresi terkejut sekaligus curiga. "Nona Leona, saya tidak bercanda. Apa yang saya katakan itu benar. Sekarang Anda hanya perlu membawa KTP dan menandatangani kontrak pembelian villa tersebut di kantor kami," kata Cakra, berusaha meyakinkan Leona. Sejenak Leona merasa ragu-ragu dan terdiam selama beberapa saat sebelum akhirnya dia berkata dengan nada ketus, "Tipuanmu ini terlalu mudah. Bagaimana bisa seseorang memberikan villa tanpa alasan? Aku tidak bodoh dan aku tidak bisa dibodohi." Setelah mengatakan itu, Leona langsung menutup telepon seraya menggerutu sendiri. Sekarang kantor penjualan villa benar-benar tidak profesional. Baru sore tadi aku pergi melihat-lihat villa di sana, dan tiba-tiba malam ini sudah ada telepon penipuan. Tentu saja Leona menyangka orang di kantor penjualan telah membocorkan nomor ponselnya dan dia pun mengira Cakra adalah penipu yang pura-pura menjadi manajer umum kantor penjualan villa Permata Indah. Pertama, pria itu memang mengatakan bahwa ada seseorang yang ingin memberikan villa untuk dirinya, tetapi kemudian dia pasti akan meminta Leona untuk membayar segala macam biaya lainnya. Modus penipuan seperti itu sebenarnya sudah biasa dan tidak sedikit korban di masyarakat yang telah tertipu. "Kak Leona, kenapa? Apa yang terjadi?" tanya Monica sambil tersenyum setelah melihat Leona menutup telepon. "Tidak ada, hanya modus penipuan," jawab Leona dengan tenang. Dia terlihat sama sekali tidak ingin menanggapi pembicaraan tentang panggilan telepon tadi. "Tadi aku sempat mendengar bahwa ada seseorang yang membelikan villa untukmu, benarkah?" tanya Monica penasaran. "Ya, villa itu bernilai lebih dari 140 miliar. Bagaimana mungkin seseorang membelinya untukku dengan cuma-cuma?" tukas Leona seraya menghela napas pelan. "Belum tentu. Bukankah Morgan bilang dia akan membelikan villa untukmu? Mungkin saja memang dia yang membelinya dan memberikannya untukmu," canda Monica sambil tersenyum. "Monica, bisakah kamu berhenti bercanda denganku sekarang? Dia, kan cuma mahasiswa miskin. Semua orang juga tahu itu. Bagaimana mungkin orang miskin macam dia bisa punya uang untuk membeli villa itu?" balas Leona dengan ekspresi yang terlihat sangat malas. Kak Leona, bagaimana jika sebenarnya Morgan adalah generasi kedua yang relatif kaya tapi berpenampilan sederhana? Bisa jadi pria itu hanya pura-pura saja mengambil sampah di kampus pada hari biasa, tetapi pada kenyataannya, dia itu sebenarnya sangat kaya.
Dan pada saat dia tahu bahwa kamu suka villa itu, dia lantas membeli villa tersebut untukmu hari ini. Meskipun Monica mengatakan demikian, sebenarnya dia sendiri juga tidak percaya bahwa Morgan benar-benar membeli villa untuk Leona. Dia dan hampir semua orang yang mengenal Morgan tahu bahwa pria itu hanyalah seorang pemuda yang miskin dan pecundang yang malang. Monica, apa maksudmu? Kamu tidak sedang mengolok-olok Morgan, kan? Morgan itu hanya sedikit miskin dan sebenarnya dia itu tidak seburuk yang kamu katakan, kata Leona pelan. Dia tidak seburuk yang kukatakan. Pertama kali aku bertemu dengannya, dia sengaja menjatuhkan diri agar bisa mengambil keuntungan dariku. Selain itu, dia juga meminta uang bulanan pada Kak Leona sebesar 20 juta. Yang paling menjengkelkan adalah saat terakhir kali aku memberikan uang yang dia minta, dia malah membuang semua uang itu ke tanah, dan butuh waktu lama bagiku untuk mengambil semua uang yang berhamburan itu. Itu pun aku hanya berhasil mengumpulkan kurang dari 10 juta. Sekarang, setiap kali mengingat kejadian itu, aku ingin membunuhnya, ucap Monica dengan ekspresi kesal. Itu pasti karena kata-katamu yang buruk pada Morgan saat kamu memberikannya, jadi dia membuang uang itu. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang terjadi, tukas Leona lembut sambil melirik ke arah Monica. Dia mengenal karakter Monica dengan sangat baik karena mereka berdua memang tumbuh dewasa bersama. Ketika Monica mendengar ini, dia menjulurkan lidah kecilnya dan berkata dengan pelan, aku tidak mengatakan apa-apa kepada Morgan hari itu. Aku tidak menyangka ternyata dia memiliki temperamen yang begitu buruk. Setiap orang tentu memiliki harga diri. Jadi, lain kali sebaiknya kamu menjaga sikapmu ketika berbicara dengan orang lain, tegur Leona bijak. Morgan hanyalah pria yang bergantung pada wanita. Harga diri seperti apa yang dimiliki pria seperti itu? Pria yang paling kubenci dalam hidupku adalah pria yang bergantung pada wanita. Cetus Monica dengan suara ketus. Kamu, belum sempat Leona menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba dia mendengar suara ponselnya berdering lagi. Sejenak gadis itu ragu-ragu sebelum akhirnya dia mengambil benda pipi itu dan menekan tombol penerima panggilan. Halo, Nona Leona, suara Cakra terdengar lagi di ujung telepon. Bukankah aku sudah memberitahumu tadi? Modus penipuan semacam itu tidak mempan untukku. Aku tidak bisa dibodohi, dan aku sama sekali tidak tertarik. Seseorang tidak mungkin memberikan villa semahal itu dengan cuma-cuma, jadi tolong jangan ganggu aku, mengerti? Teriak Leona dengan nada kesal begitu dia mendengar suara Cakra lagi. Nona Leona, saya tidak berbohong pada Anda. Kalau kamu masih terus menggangguku, aku akan menelepon polisi sekarang juga. Kamu pikir aku tidak berani melakukannya? Ancam Leona marah. Nona Leona, Anda dapat mengecek nomor yang saya gunakan untuk menelepon Anda. Sekarang, ini adalah nomor telepon kantor penjualan kami. Jika saya penipu, bagaimana saya bisa menggunakan nomor ini untuk menelepon Anda? Kami membutuhkan Anda hanya untuk tanda tangan, dan kami tidak akan meminta Anda untuk membayar sepeser pun. Jika perlu, silakan Anda datang ke kantor penjualan kami untuk melihatnya sekarang juga. Jika saya memang penipu, mungkinkah saya berani meminta Anda datang ke kantor penjualan? Tutur Cakra mencoba menjelaskan dengan cepat. Mendengar penuturan Cakra, spontan Leona menjauhkan ponselnya dari telinga dan melihat ke arah nomor panggilan yang masih tersambung itu. Angka yang tertera di nomor telepon itu sama persis dengan nomor telepon kantor penjualan Villa Permata Indah. Gadis itu pun mengernyitkan dahinya sejenak, lalu kembali menempelkan ponsel ke telinga kanannya. Apakah benar ada seseorang membeli villa dan memberikannya kepadaku? Tanya Leona dengan ekspresi wajah yang masih tidak percaya. Di saat yang sama, kata-kata yang diucapkan Morgan sebelumnya tiba-tiba kembali terlintas di benaknya. Bab 87, aku tidak akan menerima villa ini. Awalnya, pada saat Leona bertemu dengan Morgan di depan kantor penjualan, lelaki itu memang mengatakan akan membeli villa sekaligus memberikannya kepada Leona. Akan tetapi, gadis itu menganggap ucapan Morgan tersebut hanya sebuah lelucon dan tidak menganggapnya serius. Dia bahkan sempat membalas bercanda dengan mengatakan bahwa dia akan bersedia menikahinya jika Morgan benar-benar membelikannya sebuah villa. Mungkinkah Morgan benar-benar membeli villa itu dan memberikannya padaku? Tapi dari mana dia mendapatkan uang sebanyak itu? Apa dia memenangkan lotre? Sederetan pertanyaan seketika muncul dalam benak Leona saat dia tengah mengonfirmasi identitas Cakra. Nona Leona, Anda masih di situ? Tanya Cakra sedikit khawatir. Ya, jawab Leona dengan cepat.
Apa kamu benar-benar manajer umum kantor penjualan Villa Permata Indah? Tanya gadis itu lagi dengan nada yang terdengar masih ragu. Nona Leona, jika Anda tidak percaya, Anda bisa datang langsung ke kantor penjualan kami sekarang juga. Kami tidak akan meminta Anda untuk membayar sepeser pun. Saya pastikan Anda tidak akan menyesal sudah menyempatkan datang ke kantor penjualan kami, tukas Cakra meyakinkan. Baiklah, aku akan pergi ke sana sekarang. Semoga semua yang kamu katakan itu benar, ujar Leona pelan, lalu langsung menutup telepon. Dia memutar kepala ke arah Monica, lalu berkata, Monica, ada yang harus aku urus sekarang. Aku pergi dulu. Kak Leona, ada apa? Apa kamu benar-benar percaya dengan apa yang dikatakan penipu itu? Bagaimana mungkin seseorang memberimu villa tanpa alasan? Teriak Monica seketika. Gadis itu terlihat khawatir. Nomor yang digunakan oleh orang yang menelepon barusan adalah nomor kantor penjualan, dan dia memintaku untuk pergi ke kantor penjualan tersebut untuk membuktikannya secara langsung. Jika dia benar-benar penipu, dia tidak mungkin meminta aku datang ke kantor penjualannya, kan? Balas Leona dengan pelan sambil mencari kunci mobilnya. Ya, menurutku itu masuk akal juga. Tetapi kalau memang benar Morgan yang membeli villa itu, harusnya dia tidak perlu mencari Kak Leona setiap bulan hanya untuk meminta uang biaya hidup, kan? Villa itu harganya lebih dari 140 miliar, Kak. Bahkan jika harganya cuma 140 juta pun, aku yakin dia tidak punya uang sebanyak itu, tukas Monica penuh keraguan. Ya, itulah kenapa aku rasa perlu pergi ke kantor penjualan itu untuk memastikan kebenarannya. Kalau tidak, kita akan terus penasaran. Balas Leona seraya mengenakan kembali sepatu hak tingginya dan bergegas keluar setelah mengambil kunci mobil di atas meja. Kak Leona, aku ikut. Akan sangat berbahaya jika kamu pergi sendirian. Aku akan pergi bersamamu, teriak Monica serta-merta meletakkan es krimnya dan berlari keluar bersama Leona. Lebih dari setengah jam kemudian, Leona tiba di kantor penjualan Villa Permata Indah. Kak Leona, menurutku kita jangan masuk dulu. Bagaimana jika para penipu itu bekerja sama dengan kantor penjualan? Bagaimana jika mereka menjerat kita begitu kita masuk? Cegah Monica begitu mereka turun dari mobil. Gadis itu terlihat sangat ketakutan. Aku rasa tidak. Kamu jangan khawatir, Monica. Aku sudah mencari informasi tentang kantor ini sebelumnya. Perusahaan mereka adalah perusahaan real estate yang sangat terkenal di Indonesia dan selalu mengerjakan proyek villa kelas atas. Jadi, aku rasa aman. Perusahaan besar seperti itu tidak mungkin bekerja sama dengan para penipu untuk menipu kita, kan? Ucap Leona tenang. Jujur, dia juga sebenarnya tidak terlalu peduli apakah benar ada orang yang membeli villa untuknya. Dia hanya datang untuk memastikan itu bukanlah modus penipuan. Apakah Leona yakin benar-benar tidak akan ada masalah? Tanya Monica dengan ekspresi yang terlihat sangat khawatir. Ya, kamu jangan khawatir, jawab Leona ringan, lalu berjalan memasuki kantor penjualan dengan sepatu hak tingginya. Monica yang masih terlihat ragu-ragu akhirnya terpaksa mengikuti Leona masuk. Cakra yang sudah menunggu dengan cemas di kantor penjualan, bergegas menghampiri Leona begitu melihat gadis itu masuk, lalu tersenyum seraya berkata, Nona Leona, syukurlah Anda sudah datang. Jika Anda tidak datang, kami pasti akan dipecat. Leona mengamati situasi di kantor penjualan dan tidak melihat ada sesuatu yang mencurigakan. Nyaris tidak ada perbedaan sama sekali dengan situasi saat dia datang ke kantor itu sore tadi. Dia juga melihat beberapa staf wanita yang tadi ditemuinya saat dia datang melihat-lihat villa. Apakah Anda manajer umum yang tadi menelepon saya? Tanya Leona sambil mengerutkan kening. Ya, Nona Leona, ini kartu nama saya, jawab Cakra dengan hormat seraya memberikan kartu namanya kepada Leona. Terima kasih sudah menyempatkan datang ke kantor penjualan kami, Nona Leona. Jadi, saya rasa Anda sudah tidak merasa khawatir lagi sekarang, lanjutnya. Leona sejenak melirik ke arah kartu nama milik Cakra, lalu bertanya dengan pelan, Pak Cakra, benarkah seseorang membeli villa dan memberikannya kepada saya? Atau itu hanya salah satu trik pemasaran yang dibuat oleh kantor penjualan Anda saja? Ya, Pak, kalau memang itu bukan tipuan, bisakah dia langsung menempati villa itu sekarang juga? Sahut Monica tiba-tiba begitu dia memasuki ruangan kantor penjualan untuk memastikan tidak ada masalah. Jangan khawatir, Nona Leona. Saya baru saja menyiapkan semua kontrak yang diperlukan.
Sesudah Anda menandatangani kontrak tersebut, villa itu resmi menjadi milik Anda, dan Anda bisa langsung menempatinya kapan saja tanpa perlu mengeluarkan uang sepeser pun. Perusahaan kami adalah salah satu perusahaan yang termasuk dalam 3 besar dalam bidang real estate di Indonesia. Kami membangun hampir semua villa yang ada di Surabaya. Jadi, tidak mungkin kami menipu Anda, kan? Tutur Cakra sambil tersenyum. Saya hanya merasa aneh saja. Rasanya nyaris tidak mungkin ada orang yang mau melakukan itu, mau membeli villa dengan harga yang sangat mahal dan memberikannya begitu saja tanpa alasan. Anda yakin saya benar-benar tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun? Tanya Leona masih tidak percaya sepenuhnya dengan apa yang dikatakan Cakra. Ya, Nona, saya jamin Anda tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun, jawab Cakra yakin seraya menatap Leona, kemudian mengangguk pelan, lalu melanjutkan, mari, Nona Leona, saya akan tunjukkan dokumen kontraknya, sehingga Anda tidak akan merasa ragu lagi. Leona tetap berdiri di tempatnya dan ragu-ragu selama beberapa saat sebelum akhirnya melangkah masuk mengikuti Cakra ke ruang meeting dengan sepatu hak tingginya. Cakra mengeluarkan kontrak yang sudah disiapkan dan menyerahkannya kepada Leona. Setelah membacanya dengan saksama, Leona tidak menemukan satupun kejanggalan dalam dokumen kontrak tersebut. Dokumen itu memang menjelaskan kepemilikan villa yang memang disukai Leona tadi telah sah menjadi miliknya. Pak Cakra, sebenarnya apa yang terjadi di sini? Siapa orang yang mau melakukan hal gila seperti ini? Tanya Leona penasaran. Dia meletakkan dokumen kontrak yang ada di tangannya dan meminta Cakra menjelaskan dengan ekspresi tegas. Nona Leona, saya sudah menjelaskannya kepada Anda di telepon sebelumnya. Seseorang telah membayar villa dan memberitahu kami bahwa dia akan memberikan villa tersebut pada Anda. Oleh karena itu, saya menelepon Anda dan meminta Anda datang, kata Cakra pelan. Siapa yang memberiku villa ini? Tanya Leona dengan cepat. Dia mulai merasa kesal karena Cakra tidak menjawab pertanyaan sebelumnya. Nona Leona, pembeli tersebut meminta kami untuk merahasiakan identitasnya, jadi saya tidak bisa mengatakan siapa yang memberi Anda villa ini. Kata Cakra sedikit takut. Leona terdiam lalu menatap Cakra di depannya dengan wajah yang penuh tanda tanya. Kak Leona, apakah Morgan benar-benar memberikannya padamu? Tanya Monica dengan suara pelan, mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Bagaimana mungkin? Dari mana Morgan mendapatkan uang sebanyak itu untuk membeli villa ini? Balas Leona, melirik ke arah Monica. Wajahnya terlihat sangat bingung. Lalu siapa yang melakukan itu? Tanya Monica lagi. Nona Leona, jika Anda sudah yakin tidak ada masalah dengan kontrak itu, Anda bisa menandatanganinya sekarang, ujar Cakra sambil memandang Leona. Katakan dulu siapa orang yang memberiku villa ini, kata Leona dengan nada tegas. Kedua bola matanya menatap ke arah Cakra dengan ekspresi serius. Nona Leona, saya benar-benar tidak bisa mengatakan siapa orang itu, jawab Cakra sambil menggeleng pelan. Jika kamu tidak mau mengatakan siapa yang memberikan villa ini padaku, aku tidak akan menandatangani kontrak ini dan aku juga tidak akan menerima villa itu. Setelah mengatakan itu, Leona langsung melemparkan berkas kontrak ke hadapan Cakra, lalu berdiri dan berlari keluar dari ruang meeting. Bab 88, kamu mengajakku menyewa hotel. Cakra tidak pernah menyangka bahwa Leona akan memilih untuk menolak pemberian villa tersebut. Dia bergegas menyusul Leona dan berkata dengan nada memelas, Nona Leona, saya benar-benar tidak bisa memberitahu Anda siapa yang membeli villa ini. Jika saya diizinkan untuk memberitahu Anda, saya pasti akan melakukannya tanpa perlu Anda minta. Jika kamu tidak mau mengatakannya, aku tidak akan menandatangani kontrak, ucap Leona pelan. Kalau begitu, Anda benar-benar tidak menginginkan villa ini. Tukas Cakra dengan cepat. Ya, kecuali jika kamu meminta orang yang membeli villa ini untuk datang dan berbicara denganku secara langsung. Jika tidak, maka aku tidak bisa menerimanya. Aku hanya ingin tahu mengapa dia memberiku villa secara cuma-cuma. Setelah aku bertemu dengannya dan dia memberitahu alasannya, aku akan mempertimbangkan apakah aku akan menerima villa ini atau tidak. Aku tidak bisa menerima pemberian orang lain begitu saja, tegas Leona dengan nada dingin. Meskipun Leona sangat ingin membeli villa sekarang, bukan berarti dia bisa menerima apapun dari siapapun begitu saja. Mungkin hal itulah yang membedakan dia dengan gadis-gadis lain. Jika situasinya diubah dan gadis yang menerima villa mewah tersebut adalah salah satu dari gadis-gadis yang berada di sekitar Morgan, gadis itu pasti akan langsung menandatangani kontrak tanpa berpikir atau bertanya siapa yang memberikannya.
Apalagi villa ini bernilai lebih dari 140 miliar. Jika tidak ingin menempati, mereka bisa menjualnya pada orang lain seharga 120 atau 140 miliar. Dengan demikian, mereka justru mendapatkan untung ratusan miliar karena mereka mendapatkan villa tersebut secara gratis. Uang sebanyak itu tentu lebih dari cukup untuk orang biasa hidup seumur hidup. Kendati demikian, Leona tetap tidak tergoda. Gadis itu masih mempertahankan akal sehatnya. Dia tahu bahwa tidak ada apapun di dunia ini yang dapat diperoleh dengan gratis tanpa membayar sepeser pun. Oleh karena itu, Leona tidak bisa menerima villa itu sama sekali tanpa mengetahui siapa orang yang memberinya villa dan mengapa orang itu ingin memberikan villa tersebut padanya. Nona Leona, saya harus segera menyelesaikan tugas ini sekarang. Anda harus membantu saya. Saya mohon kerjasamanya, Nona. Bisakah Anda menandatangani kontrak ini sekarang? Ucap Cakra memohon seraya menatap Leona, berharap gadis itu akan tergerak hatinya dan mengabulkan permintaannya. Aku sudah menjelaskannya padamu barusan. Jika aku tidak tahu siapa orang yang memberiku villa, aku tidak akan menerima villa itu, jawab Leona tegas, lalu menoleh dan berteriak pada Monica, Monica, kenapa kamu masih diam saja di situ? Ayo kita pergi sekarang. Kak Leona, tunggu, sahut Monica. Gadis itu masih belum mau beranjak dari posisinya berdiri. Kedua bola matanya masih menatap lekat pada berkas-berkas kontrak di atas meja. Monica, tunggu apa lagi? Ayo kita pergi. Teriak Leona sedikit kesal seraya mengerutkan keningnya saat melihat Monica tidak juga beranjak. Kak Leona, villa ini harganya lebih dari 140 miliar. Kamu hanya perlu menandatangani kontraknya sekarang dan villa itu akan menjadi milikmu. Kamu yakin tidak mau menerimanya dan memilih meninggalkan semua ini begitu saja? Monica berteriak pada Leona dengan ekspresi tak mengerti. Aku sama sekali tidak tahu siapa yang memberikan villa ini padaku, jadi kenapa aku harus menandatangani kontraknya? Tukas Leona tanpa ekspresi. Kak Leona, apa yang ada di pikiranmu? Apa kamu tahu berapa banyak orang yang menginginkan kesempatan ini? Di luar sana begitu banyak gadis menginginkan kesempatan seperti ini, tapi mereka tidak bisa mendapatkannya. Bagaimana bisa kamu menolaknya? Teriak Monica sekali lagi, lalu menoleh ke arah Cakra. Gadis itu tersenyum lalu berkata, Pak Cakra, saya sepupu Kak Leona. Jika dia tidak menginginkannya, bolehkah saya yang menerimanya? Maaf, tidak bisa, Nona. Orang yang membeli villa mengatakan bahwa villa tersebut hanya bisa diberikan kepada Nona Leona, jawab Cakra seraya menggeleng sedikit enggan. Monica, apa yang kamu coba lakukan? Berhenti bicara omong kosong. Ayo cepat kita pergi dari sini. Teriak Leona semakin marah begitu mendengar kata-kata Monica. Dia segera menarik tangan sepupunya itu lalu menyeretnya keluar kantor penjualan. Nona Leona, apakah Anda tidak mau memikirkannya terlebih dulu? Teriak Cakra mulai kesal melihat sikap Leona. Katakan pada pria yang membeli villa itu untuk menghubungiku sendiri, jawab Leona dengan tenang, lalu melangkah keluar dari kantor penjualan dengan sepatu hak tingginya. Monica mengikuti Leona dengan ekspresi yang terlihat bingung dan tidak tahu harus berkata apa. Di saat yang sama, para pegawai di kantor penjualan juga menatap Leona dengan tatapan penuh tanda tanya. Mereka benar-benar tidak mengerti jalan pikiran gadis itu. Saat ada seseorang yang memberinya sebuah villa senilai lebih dari 140 miliar secara cuma-cuma tanpa perlu mengeluarkan uang sepeser pun, dia malah menolak dengan alasan karena dia tidak tahu siapa orang yang memberikan villa tersebut. Apakah ada yang salah dengan otak gadis ini? Apa dia tidak waras? Pikir mereka. Cakra hanya bisa menghela napas dalam dan menatap lesu ke arah Leona yang melangkah pergi. Pria itu lalu mengeluarkan ponselnya dan menelepon Morgan, tetapi ternyata tidak bisa terhubung karena ponsel Morgan sedang tidak aktif. Sementara itu, setelah meninggalkan kantor penjualan, Monica masih merasa bingung. Dia tak habis pikir dengan sikap Leona yang menolak pemberian villa mewah tersebut. Kak Leona, mengapa kamu tidak mau menerima villa itu? Harganya kan lebih dari 140 miliar. Tukas Monica seraya memandang heran ke arah Leona. Monica, tidak ada yang namanya makan siang gratis di dunia ini. Jadi, tidak mungkin ada orang yang mau memberi kita villa tanpa alasan, apalagi tanpa perlu mengeluarkan uang sepeser pun. Jawab Leona dengan wajah tanpa ekspresi begitu dia masuk dan duduk di dalam mobil. Semua itu berawal saat perusahaan milik ayah Leona sedang berada dalam masalah.
Beberapa orang mengatakan bahwa mereka bersedia membantu perusahaan tersebut asalkan ayah Leona mau membayar dengan harga yang pantas, yakni menjadikan Leona, putrinya, sebagai istri Morgan. Sejak saat itu, Leona tidak lagi percaya bahwa di dunia ini uang akan benar-benar jatuh dari langit begitu saja. Baginya, mustahil orang mau membantu tanpa punya niat lain. Ya juga sih, aku juga tidak tahu siapa yang membeli villa itu dan kenapa dia memberikannya pada kakak. Selain itu, dia juga tidak mau mengatakan identitasnya. Memang agak aneh. Dia terlalu misterius. Tukas Monica pelan. Dia mulai memahami apa yang dirasakan oleh Leona dan alasan mengapa kakak sepupunya itu bersikukuh untuk menolak villa mewah yang diberikan kepadanya. Sama, aku sekarang juga menjadi sangat penasaran, kata Leona dengan lembut seraya memikirkan semua nama orang yang pernah dia kenal di benaknya. Meskipun ada banyak generasi kedua kaya raya yang mengejarnya, tetapi dia yakin bahwa mereka tidak akan mau menghabiskan uang sebanyak itu untuknya. Apalagi jika para pria yang mengejar Leona tersebut hanyalah generasi kedua yang tingkat kekayaannya terbilang biasa saja. Mereka tidak akan punya cukup uang untuk membeli villa seharga lebih dari 140 miliar. Jadi, jelas tidak mungkin mereka mau membeli villa semahal itu hanya untuk diberikan kepada seorang gadis sebagai hadiah. Kak Leona, jangan-jangan memang Morgan yang membeli villa itu untukmu. Seru Monica sambil menatap Leona dengan sorot mata berbinar. Mana mungkin, sahut Leona seraya tersenyum pahit. Dia masih tidak percaya Morgan bisa membeli villa itu. Kak Leona, kenapa kamu tidak menelepon Morgan saja dan menanyakan hal itu padanya? Mungkin dia benar-benar memenangkan lotre dan membeli villa itu untukmu sebagai. Villa itu harganya lebih dari 140 miliar, Monica, potong Leona sebelum sepupunya selesai berbicara. Dan total hadiah yang dimenangkan dalam lotre paling besar mungkin hanya sekitar 10 miliar. Jika memang Morgan yang membeli villa itu, setidaknya dia harus menang 14 kali, kan? Apa itu mungkin? Rasanya mustahil ada peluang yang hebat seperti itu, lanjut Leona dengan tatapan dingin. Menurutku itu mungkin saja. Siapa tahu dia membeli banyak sekaligus, tukas Monica cepat. Lebih baik kamu coba tanyakan langsung ke dia sekarang, karena sepertinya tidak ada kemungkinan orang lain yang melakukan itu kecuali Morgan. Menurutku, Morganlah yang membeli villa itu untukmu, lanjutnya. Leona ragu-ragu sejenak. Dia teringat akan ucapannya kepada Morgan saat mereka bertemu di kantor penjualan villa itu sebelumnya. Gadis itu pun kemudian mengeluarkan ponselnya dan mencoba menelepon Morgan. Morgan mematikan ponselnya, kata Leona beberapa detik kemudian seraya menoleh ke arah Monica. Bagaimana kalau kakak langsung saja menemuinya? Kita bisa ke rumah Morgan sekarang dan menanyakan langsung biar semua jelas. Aku bisa minta bantuan teman-teman untuk mendapatkan alamat rumah Morgan, Kak. Tunggu sebentar, ujar Monica tiba-tiba sambil mengeluarkan ponselnya lalu mulai menghubungi teman-temannya yang juga merupakan teman Morgan di Universitas Surabaya. Tentu bukanlah hal yang sulit untuk menemukan Morgan karena dia memang terkenal layaknya selebriti di kalangan teman-teman di kampus. Meskipun masih terlihat ragu-ragu, tetapi Leona tidak berusaha menghentikan Monica. Dia membiarkan saja sepupunya itu mencari alamat Morgan karena dia juga sangat penasaran dan ingin mengetahui siapa sebenarnya orang yang membelikan villa untuknya. Di tempat lain, tepatnya di sebuah warung makanan pedas di Surabaya, Rosa terlihat tengah menikmati bakso mercon bersama Ronald. Selama makan, gadis itu memikirkan kejadian yang tadi mereka alami, dan dia menjadi penasaran dengan identitas Ronald sebenarnya. Bagaimanapun, kejadian tadi itu membuat Rosa merasa bahwa Ronald sepertinya sama sekali bukan generasi kedua yang kaya. Sebaliknya, justru Morgan yang lebih terlihat seperti generasi kedua yang kaya. Akan tetapi, Rosa memilih untuk tidak banyak bicara. Lagi pula, Ronald sudah mengatakan bahwa tadi dia terburu-buru sehingga mungkin saja pria itu memang lupa untuk membawa kartu bank. Rosa meletakkan sendok garpunya perlahan dan menatap Ronald di depannya. Rosa, apa baksomu sudah habis? Tanya Ronald sambil tersenyum. Ya, sudah habis. Sekarang antar aku pulang, jawab Rosa seraya mengangguk pelan. Ronald tercengang ketika mendengar permintaan Rosa. Pulang, Rosa, memang jam berapa sekarang? Kok kamu ingin cepat-cepat pulang? Padahal aku sudah membeli 2 tiket film untuk kita. Aku mau mengajakmu ke bioskop setelah makan, bisiknya. Lain kali saja, iya. Aku sedikit lelah hari ini.
Aku ingin cepat pulang dan istirahat, balas Rosa dengan pelan. Ronald terdiam sambil memandang Rosa. Dia ragu-ragu sejenak, lalu berkata perlahan, Rosa, tapi rumahmu jauh sekali dari sini. Begini saja, bagaimana jika kamu tidak pulang hari ini? Rosa mengerjap, mau tidur di mana aku kalau tidak pulang? Tanya gadis itu dengan nada bingung. Aku bisa menyewa kamar untukmu di hotel terdekat, dan aku bisa menemanimu sebentar nanti di sana, ujar Ronald sambil tersenyum. Rosa tercengang ketika mendengar kata-kata Ronald. Kilatan rasa terkejut seketika terlintas di kilau matanya yang indah. Bab 89 menunjukkan sifat asli. Rosa tercengang ketika mendengar kata-kata Ronald. Kilatan rasa terkejut seketika terlintas dalam kilau matanya yang indah. Dia tidak pernah menyangka bahwa Ronald akan berani mengajak dirinya untuk menyewa kamar di hotel. Jika mereka sudah lama bersama, mungkin Rosa tidak akan terkejut dan menganggap itu hal yang biasa saja. Apalagi di zaman seperti sekarang ini, wajar bagi sepasang kekasih untuk menyewa hotel setelah mereka berpacaran untuk waktu yang lama. Sedangkan Rosa dan Ronald baru saling mengenal kurang dari 1 minggu dan mereka baru resmi berpacaran hari ini. Mereka bahkan belum pernah berpegangan tangan, tetapi Ronald sudah ingin mengajak Rosa untuk menyewa kamar di hotel. Bukankah ini terlalu terburu-buru? Sebenarnya, Ronald sendiri juga tahu jika mengajak Rosa untuk menyewa kamar di hotel saat ini akan terkesan terlalu terburu-buru. Akan tetapi, dia tidak punya pilihan lain. Dia juga tidak berniat untuk terus menghabiskan waktu dan uangnya untuk Rosa. Di mata Ronald, Rosa adalah jurang maut. Karena berpura-pura menjadi generasi kedua yang kaya itu bukanlah hal mudah baginya. Dia terpaksa harus membayar jutaan rupiah untuk memberi Rosa hadiah di studio siaran langsungnya setiap hari, menyewa pakaian dan mobil bagus, serta menanggung biaya untuk kencan mereka. Dalam waktu kurang dari seminggu, Ronald telah berutang puluhan juta kepada para rentenir. Jika dia tidak bisa mengembalikan uang itu secepatnya, maka bunganya akan terus bertambah dan para rentenir itu pun pasti akan mengejarnya. Jadi, rencana Ronald kali ini sangatlah sederhana, yaitu dia ingin secepatnya membawa Rosa menyewa kamar di hotel, kemudian mengambil beberapa foto telanjang bersama gadis itu dan menggunakan foto-foto tersebut untuk mengancam Rosa, sehingga dia bisa mendapatkan uang dengan mudah. Dengan cara ini, Ronald tidak hanya bisa tidur gratis bersama pembawa acara yang cantik seperti Rosa, tetapi juga mendapatkan banyak uang dari gadis itu untuk menyelesaikan masalah utangnya. Ronald, kurasa hubungan kita belum sampai ke tahap itu. Meskipun aku tadi sudah menerimamu menjadi pacarku, tapi aku belum benar-benar mengatakan bahwa aku memiliki perasaan yang sama denganmu. Aku menerimamu menjadi pacarku hanya untuk memberikan kesempatan kepada kita berdua agar bisa saling mengenal. Kata-kata dingin yang keluar dari bibir Rosa barusan seketika menghapus semua khayalan indah yang ada di benak Ronald. Rosa memandang pria di hadapannya dengan perasaan kecewa. Dia pikir bisa memiliki kesempatan untuk mengenal Ronald lebih jauh, tetapi ternyata salah. Dia sama sekali tidak pernah berpikir Ronald akan sangat merendahkannya seperti itu. Rosa, tolong jangan salah paham dulu. Aku rasa kamu salah mengerti maksudku, kila Ronald seraya memandang Rosa dan tersenyum canggung. Aku ingin mengajakmu pergi ke hotel bukan untuk melakukan, hubungan semacam itu. Aku hanya berpikir rumahmu agak jauh dari sini, jadi aku menyarankan untuk menyewa kamar di hotel saja, sehingga kita bisa beristirahat dengan baik di sana. Aku berjanji tidak akan menyentuh atau melakukan apapun padamu, jelas pria itu lagi. Kamu berjanji tidak akan menyentuh atau melakukan apapun padaku. Ulang Rosa dengan nada mencibir setelah mendengar kata-kata Ronald. Ronald, aku bukan gadis polos yang tidak tahu apa-apa di kampus, dan aku tidak segampang yang kamu pikirkan. Kamu dan aku sama-sama tahu apa yang kamu ingin lakukan. Tukas Rosa tajam. Rosa, apa maksudmu? Teriak Ronald dengan ekspresi sedikit kesal saat mendengar kata-kata Rosa. Aku tidak bermaksud apa-apa, Ronald. Aku akui aku juga tertarik padamu, tapi itu tidak berarti aku adalah gadis gampangan. Jika kamu benar-benar ingin bersamaku untuk waktu yang lama, kurasa akan lebih baik jika kamu menghilangkan ide gila seperti itu. Tegas Rosa dingin. Rosa, kamu benar-benar salah sangka. Alasan mengapa aku ingin membawamu ke hotel adalah karena aku khawatir dengan perjalanan jauh. Aku tidak ingin kamu terlalu lelah, hanya itu. Aku tidak menyangka ternyata kamu berpikir seburuk itu tentangku. Aku benar-benar kecewa. Apa aku ini orang seperti itu di matamu?
Teriak Ronald tak kuasa menahan emosinya. Melihat Rosa telah mengetahui rencana busuknya, lelaki itu pun mencoba mencari alasan untuk membela diri. Teriakan Ronald yang cukup keras tersebut tentu saja mengundang perhatian para pengunjung lainnya. Mereka seketika menoleh dan menatap ke arah Ronald dan Rosa. Pada saat yang sama, Rosa pun merasa terkejut dan bingung. Diam-diam dia bertanya pada dirinya sendiri, jangan-jangan dia memang salah menuduh Ronald. Atau bisa jadi Ronald memang tidak punya pikiran seburuk yang dia duga. Rosa, kita baru 1 hari bersama. Aku tidak mungkin mengajakmu menyewa kamar di hari pertama, meskipun aku sangat ingin melakukannya. Bukankah hanya orang bodoh yang melakukan hal seperti itu? Apa kamu pikir aku sebodoh itu? Teriak Ronald sekali lagi penuh amarah sambil menatap Rosa dengan sorot mata tajam menghunus. Ronald, kenapa kamu begitu marah? Tanya Rosa sedikit ketakutan. Melihat Ronald yang begitu emosional, gadis itu pun mulai menyesal. Dia seharusnya tidak mengucapkan kata-kata itu tadi. Rosa, jika kamu khawatir aku akan melakukan hal buruk padamu di hotel, aku akan mengantarmu pulang sekarang. Tukas Ronald berpura-pura. Pria itu mencoba memanfaatkan keadaan begitu menyadari. Nada penyesalan dalam suara Rosa. Sepertinya gadis itu mulai mempercayainya. Setelah mengatakan itu, Ronald berbalik dan bergegas keluar dari warung makan. Ronald, teriak Rosa begitu melihat Ronald benar-benar pergi, lalu melangkahkan sepatu hak tingginya untuk mengejar Ronald. Ronald berjalan ke arah mobil, lalu langsung membuka pintu dan berteriak tanpa ekspresi pada Rosa, masuk ke mobil, aku akan mengantarmu pulang sekarang. Ronald, maafkan aku, seharusnya aku tidak mengatakan itu padamu tadi. Aku benar-benar salah paham padamu, ucap Rosa penuh penyesalan. Ronald menarik napas dalam-dalam setelah mendengar ucapan Rosa, lalu berkata dengan penuh kasih sayang, Rosa, aku sangat menyukaimu, oleh karena itu aku ingin bersamamu. Aku bukan tipe orang seperti yang kamu bayangkan. Aku bisa mengerti perasaan kamu terhadapku dan biar waktu nanti yang akan membuktikan cintaku padamu. Begitu mendengar pengakuan mendalam Ronald, ada sentuhan rasa haru dan sedikit penyesalan melintas dalam hati Rosa. Semua terjadi hanya karena dia meragukan identitas Ronald, sehingga membuatnya mulai memiliki perlawanan dan penolakan terhadap pria itu. Apalagi setelah mendengar bahwa Ronald akan menyewa kamar hotel dengannya. Rosa, aku akan mengantarmu pulang, Ronald berkata pelan pada Rosa. Ya, Rosa mengangguk enggan, lalu masuk ke mobil dengan anggun. Setelah berada di dalam mobil, Rosa tidak berani menatap mata Ronald karena malu dan juga merasa bersalah. Apa yang dia katakan tadi sepertinya memang sedikit keterlaluan. Ronald, maafkan aku. Kurasa aku tidak seharusnya salah paham padamu, ujar Rosa dengan suara pelan seraya menggigit bibirnya. Tidak masalah. Kamu hanya mengatakannya karena takut, dan seorang gadis memang perlu memiliki kewaspadaan untuk melindungi dirinya seperti itu. Aku bisa mengerti, balas Ronald tenang. Melihat sikap Ronald yang kembali lembut dan penuh pengertian terhadap dirinya, Rosa pun merasa lega. Dia tidak lagi memiliki kekhawatiran dan kembali percaya bahwa Ronald adalah pria yang baik. Rosa, minum ini biar kamu lebih tenang, kata Ronald tiba-tiba sambil mengeluarkan sebotol air mineral dan menyerahkannya kepada Rosa. Tanpa pikir panjang, Rosa langsung mengambil botol minum yang disodorkan Ronald dan menyesap isinya. Senyum kemenangan seketika muncul di wajah Ronald saat melihat Rosa meminum sebotol air tadi. Pemuda itu menghela napas lega seraya berkata dalam hati, Rosa, untungnya aku sudah melakukan persiapan penuh sebelumnya. Kalau tidak, aku pasti akan sangat menyesal karena telah membiarkanmu melarikan diri hari ini. Ronald, kenapa kamu tersenyum? Tanya Rosa dengan ekspresi terkejut sekaligus heran saat melihat senyum di wajah Ronald. Tidak ada apa-apa, jawab Ronald ringan. Rosa merasa ada yang tidak beres dengan Ronald. Seketika dia memutar kepala dan melihat ke arah jalanan di luar mobil. Tiba-tiba dia menyadari bahwa jalan tersebut sama sekali bukan jalan ke arah rumahnya. Ronald, kamu mau membawaku ke, sebelum Rosa menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba dia merasakan pusing yang hebat di kepalanya. Saat itu dia baru menyadari sesuatu. Ronald mungkin telah memasukkan obat ke dalam air mineral yang tadi dia minum. Bab 90 Sampah. Rosa merasakan pusing yang hebat di kepalanya. Tiba-tiba dia kembali teringat akan senyuman Ronald tadi. Senyum misterius di wajah lelaki itu jelas menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ronald mungkin telah memasukkan obat bius ke dalam air mineral yang tadi dia minum,
dan gadis itu 100% yakin akan hal itu. "Ronald, apa yang kamu lakukan padaku? Kamu coba membiusku," sergah Rosa dengan ekspresi sangat marah. Kedua bola matanya yang besar dan indah itu membulat seketika menatap nanar ke arah Ronald. Ronald memutar kepala ke arah Rosa. Begitu mendengar ucapan gadis itu, dia hanya menatap tak peduli seraya tersenyum jahat tanpa menjawab sepatah kata pun. Dengan ekspresi seperti itu, Ronald benar-benar telah mengungkapkan sifat aslinya di depan Rosa. Sangat jelas terlihat bahwa dia sebenarnya sama sekali tidak menyukai Rosa. Dia mendekati gadis itu hanya untuk menipunya. Dia hanya ingin bersenang-senang, mendapatkan uang, dan seks gratis. Rosa terlihat sangat menyesal sekarang. Dia menyesal karena tidak mau mendengar apa kata Morgan. Lelaki itu sudah memperingatkan dirinya untuk menjauh dari Ronald. "Rosa, kamu tidak berpikir aku benar-benar akan mengirimmu pulang, kan? Sebenarnya, apa yang aku katakan padamu barusan adalah kebohongan. Aku sudah menduga kamu mungkin akan menolakku, jadi aku secara khusus memasukkan obat bius ke dalam air minum itu," ucap Ronald dengan santai sambil melirik Rosa yang hampir pingsan. "Ronald, aku tidak menyangka kamu adalah orang kejam seperti itu. Kenapa kamu melakukan ini padaku?" teriak Rosa marah bercampur panik. "Kenapa aku melakukan itu?" Ronald mencibir, lalu melanjutkan dengan santai, "Aku memberimu begitu banyak uang di studio siaran langsungmu, mengapa kamu tidak pernah memikirkannya sama sekali? Kamu tidak berpikir aku benar-benar memberimu uang secara cuma-cuma, kan? Dan bukankah semua gadis pembawa acara seperti ini? Siapapun yang memberi lebih banyak hadiah, kalian akan tidur dengan orang itu, kan? Kenapa kamu berpura-pura sombong dan sok jual mahal di depanku?" Rosa memandang Ronald di depannya dan hanya bisa terdiam. Dia tidak tahu harus berkata apa. "Aku memberimu begitu banyak hadiah hanya untuk tidur denganmu, Rosa. Jangan khawatir, aku sama sekali tidak bermaksud apa-apa," tukas Ronald lagi saat melihat Rosa tidak berbicara. Rosa segera mengeluarkan ponselnya dan berusaha menelepon Morgan, tetapi sayangnya ponsel Morgan ternyata tidak aktif. Gadis itu pun semakin panik. Dia sama sekali tidak pernah berpikir situasi akan menjadi seburuk ini. Rosa kemudian berusaha menghubungi polisi, tetapi di saat yang bersamaan, Ronald tiba-tiba merampas ponsel yang ada di tangan Rosa dan langsung melemparkannya keluar jendela mobil. Rosa tercengang. Dia menatap Ronald dengan sorot mata putus asa saat melihat lelaki itu membuang ponselnya. Tak lama kemudian, gadis itu pun pingsan. Ronald sejenak melirik ke arah Rosa, lalu menyeringai, dan langsung mempercepat laju kendaraannya menuju ke hotel yang sudah dipesan. Lebih dari setengah jam kemudian, Ronald memarkir mobilnya di depan pintu lobi hotel. Setelah ragu-ragu sejenak, Ronald langsung menggendong Rosa yang tak sadarkan diri di kursi penumpang, lalu membawa gadis itu masuk ke hotel. Menyaksikan Ronald menggendong Rosa yang tengah dalam keadaan tak sadarkan diri seperti itu, beberapa staf hotel tentu saja menatap curiga. Namun, mereka hanya bisa memperhatikan tanpa berani bertanya macam-macam. Sebelumnya, Ronald telah terlebih dahulu meminta bantuan teman-temannya untuk memesan salah satu kamar di hotel tersebut. Dia bahkan meminta mereka untuk memberikan uang suap sebesar 4 juta kepada resepsionis yang bertugas di meja depan, sehingga dia bisa membawa Rosa masuk ke kamar tanpa mengalami kesulitan dan langsung melemparkan gadis itu ke tempat tidur. Ronald memandangi kaki ramping Rosa serta payudaranya yang menjulang tinggi. Secercah keserakahan seketika melintas di mata lelaki itu. Dia menjilat bibirnya seperti anjing kelaparan seraya berkata kepada dirinya sendiri, "Akhirnya aku mendapatkanmu, Rosa. Aku ingin tahu bagaimana kamu bisa melarikan diri kali ini." Setelah itu, Ronald mengeluarkan ponselnya dan mulai mengambil beberapa foto Rosa dengan santai. Rosa yang tengah tidak sadarkan diri tentu saja tidak bisa melakukan perlawanan sama sekali. Tak lama kemudian, setelah dirasa cukup, Ronald lalu memilih secara acak foto kaki Rosa yang indah tanpa menunjukkan wajah gadis itu untuk diunggah ke laman akun media sosialnya. Tak lupa dia pun membubuhkan keterangan di bawah foto tersebut yang berbunyi, "Pembawa berita yang cantik telah kudapatkan dan dia sekarang tengah berbaring di tempat tidurku." Setelah selesai mengetik tulisan tersebut, Ronald pun segera mengunggah foto kaki Rosa. Dalam waktu kurang dari 1 menit, puluhan ribu orang membalasnya dengan pujian. "Angin, kamu hebat sekali. Angin, keren sekali kamu. Hei, Angin, jangan dinikmati sendiri dong. Aku bisa melihat seluruh tubuhnya."
Balasan serupa terus bermunculan satu demi satu dan Ronald tersenyum puas menyaksikan semua komentar para netizen tersebut. Tentu saja dia sangat menyukai perasaannya sekarang ini. Dia merasa bangga, seolah memiliki begitu banyak penggemar di internet. Usai membaca beberapa komentar netizen atas postingan tersebut, Ronald membuang ponselnya ke samping dan bergegas mendekat ke arah Rosa. Aku tidak menyangka ternyata aku bisa juga mendapatkan wanita kelas atas yang sangat cantik seperti Rosa. Haha, gumam Ronald dalam hati sambil menjilat bibirnya sendiri, lalu mengulurkan tangan untuk menarik pakaian Rosa. Beberapa detik kemudian, Ronald berhasil menanggalkan kaos yang membungkus tubuh Rosa bagian atas, memperlihatkan bra rendah hitam yang seksi. Puncak kembar yang terlihat tegak menantang seolah nyaris menembus bra membuat tubuh Rosa terlihat sangat menarik. Ronald menelan ludah dengan susah payah dan bersiap melepas rok Rosa. Namun, di saat yang bersamaan, ponselnya tiba-tiba berdering. Ronald mendengus kesal. Dia menoleh ke arah ponselnya dan melihat nama si penelepon. Seketika pria itu tercengang. Penelepon tersebut tak lain adalah Bang Reza. Sejenak Ronald terlihat ragu-ragu. Dia tidak bisa mengabaikan panggilan telepon itu begitu saja atau dia akan mendapatkan masalah nanti. Lelaki itu pun akhirnya mengulurkan tangan untuk mengambil ponselnya dan segera menjawab panggilan tersebut. Halo, Bang Reza, ada apa? Kok tumben tiba-tiba menelepon? Tanya Ronald berbasa-basi. Seulas senyum terpaksa tampak melengkung di antara kedua sudut bibirnya. Ronald, kamu jangan main-main denganku. Kapan kamu akan mengembalikan semua uang yang kamu pinjam dariku? Balas Reza dengan nada kasar dan sangat tidak sopan. Bang Reza, tolong beri saya waktu 2 hari lagi. Saya yakin saya bisa membayar kembali uang Anda dalam 2 hari ke depan. Tolong, Bang, kali ini saya yakin tidak akan meleset lagi, jawab Ronald dengan cepat, memohon penangguhan pembayaran utangnya. Ronald, berapa hari yang telah kuberikan padamu? Hah. Ini bahkan sudah lebih dari 2 hari dari janji kamu waktu itu, tapi kamu masih belum juga melunasi seluruh utangmu. Utang kamu sekarang sudah lebih dari 200 juta. Apa kamu memang sengaja tidak mau membayar dan bahkan berusaha melarikan diri? Bentak Reza penuh emosi. Bang Reza, apa yang abang bicarakan? Bagaimana mungkin saya melakukan hal itu? Saya tidak akan melarikan diri, Bang Reza, tenang saja. Saat ini saya baru saja mendapatkan pembawa berita yang cantik. Sebentar lagi saya pasti akan mendapatkan banyak uang untuk membayar seluruh utang saya. Saya hanya butuh waktu 2 hari saja, Bang. Bisakah abang memberi saya waktu 2 hari lagi? Tutur Ronald terus memohon. Janji hanya 2 hari. Baiklah, ini adalah 2 hari terakhir. Asal kamu tahu, jika aku tidak juga menerima uang darimu dalam 2 hari, kamu lihat saja nanti. Aku akan pergi ke kampus untuk mencarimu. Awas saja kamu, ancam Reza kasar. Meskipun setengah ragu-ragu, tetapi lelaki itu akhirnya menyetujui permohonan Ronald. Ya, Bang Reza jangan khawatir. Saya pasti akan mengembalikan uangnya dalam 2 hari. Tukas Ronald penuh keyakinan. Pada saat ini, Ronald merasa bahwa dia telah mendapatkan Rosa, jadi tidak akan ada masalah untuk mengembalikan uang itu. Oke, Bang. Nanti aku hubungi Bang Reza 2 hari lagi ya, tukas Ronald dan langsung menutup sambungan teleponnya. Sial, aku ingin tahu apakah kamu masih berani berbicara denganku seperti itu setelah aku berhasil mendapatkan uang itu nanti, dasar anjing. Umpat Ronald seraya melempar ponselnya ke tempat tidur, lalu mengarahkan pandangannya ke tubuh Rosa dan kembali bersiap untuk menanggalkan pakaian gadis itu.